Misalkan teman kalian itu cerita terus kalian menanggapi seperti itu, pernah atau tidak? Pernah ya, kalau seperti itu. Tanggapan itu adalah reaksi atau pendapat atau komentar seseorang terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, dibaca, atau dialami. Tanggapan sendiri merupakan persetujuan, penolakan, pernyataan, kritik, dan sejenisnya, atau sekedar hanya ungkapan perasaan. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan secara singkat, tanggapan itu misalkan contohnya Ali menceritakan tentang kemarin saya pergi ke Jogja, kemudian temannya menanggapi, wah ternyata Jogja itu sangat indah ya, kamu beruntung sekali bisa ke sana. Seperti itu adalah salah satu contoh tanggapan yang terjadi karena Ali sedang menceritakan pengalamannya pergi ke Jogja. Sampai di sini anak-anak sudah memahami sedikit ya apa itu tentang tanggapan. Kemudian yang kedua adalah saran. Kalau untuk saran, ada yang pernah mendengar apa itu saran? Pernah. Coba Ibu tanya, kalau contohnya ada yang tahu tidak? Ayo, ada yang tahu? Belum ya? Jadi Ibu kasih contoh saran lagi nih. Misalkan berdasarkan cerita tadi yang cerita Ali, dia pergi ke Jogja, kemudian temannya menanggapi. Kemudian ada temannya lagi yang memberi saran, contohnya aku ngasih saran ke kamu, kalau kamu ke Jogja itu harus pergi ke tempat-tempat wisata yang sudah terkenal. Seperti itu adalah contoh dari saran. Secara singkat, saran itu adalah pendapat atau usulan yang disampaikan kepada seseorang atau suatu pihak dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan, perbaikan atau solusi. Nah, sekarang Ibu akan coba tuliskan pengertian mengenai tanggapan dan juga saran. Yang kedua tadi ada apa? Saran. Apa itu saran? Tadi kan sudah dijelaskan. Saran adalah pendapat. Diulangi lagi. Tanggapan adalah sedangkan saran adalah anak-anak, kita sekarang akan belajar menanggapi dan juga memberikan saran terhadap sebuah permasalahan. Di sini Ibu beri contoh permasalahannya adalah rumah yang kotor. Untuk tanggapannya, kalau menurut anak-anak apa sih tanggapannya dari sebuah permasalahan rumah yang kotor?
memberikan kenyamanan. Kalau untuk sarannya, ada yang tahu? Kalau rumah kotor itu sarannya harus diapakan? Rumahnya biar dibersihkan. Benar sekali. Berarti sarannya sebaiknya rumah yang kotor. Iya, benar sekali. Dibersihkan. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari penerapan tanggapan dan juga saran. Di sini contohnya adalah rumah yang kotor dengan tanggapan rumah yang kotor. Apa sih saran yang harus kita berikan untuk permasalahan tersebut? Sebaiknya rumah yang kotor dibersihkan. Oke, pinter. Berarti sampai di sini anak-anak sudah memahami ya apa itu tanggapan dan juga saran. Di sini anak-anak sudah paham mengenai apa itu tanggapan dan juga saran. Untuk berikutnya, Ibu akan beri kalian tugas mengenai tanggapan dan juga saran berdasarkan pengalaman pribadi. Nanti tugasnya kalian kerjakan secara individu. Sampai di sini ada yang kurang paham mungkin? Ya, nah, jadi kalian nanti memikirkan nih, misalkan pengalaman pribadi apa sih yang bisa saya ceritakan gitu. Terus tanggapannya apa, kemudian sarannya apa. Nah, nanti kalau sudah, Ibu minta kalian bertukar sebangku saja. Jadi misalkan Esya bertukar dengan teman sebelahnya, kemudian Ali bertukar dengan teman sebelahnya juga, seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Baik, Ibu beri waktu kalian 10 menit saja untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah ditukarkan dengan teman sebangkunya? Baik. Coba untuk yang maju pertama, Ibu minta Ersha maju ke depan. Coba diceritakan pengalaman dari temannya. Yuk. Pengalaman Keira, waktu lomba lari di sekolah, aku sudah berusaha lari sekencang-kencangnya. Tapi aku tetap kalah dan hanya dapat juara 3. Aku agak kecewa karena ingin sekali jadi juara 1 seperti teman-teman yang lain. Tapi teman-teman yang menang menyemangatiku dan bilang, lain kali aku pasti bisa lebih baik lagi. Tanggapannya Keira, awalnya aku sedih karena tidak menang. Tapi setelah teman-teman menyemangatiku, aku jadi tidak terlalu sedih bagi aku. Jadi berpikir, memang tidak semua hal bisa langsung diambil. Yang penting sudah berusaha dan tidak menyerah. Saran dari kita. Menang lain kali sebelum lomba. Guru bisa memberikan latihan lari. Jadi semua murid punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih hebat. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk cerita dari Keira ya, cerita dari Keira. Ayo, pinter banget. Berarti pengalamannya ini mengenai, silakan duduk. Pengalaman ini mengenai lomba lari ya, benar? Iya, Iya, benar. Oke, untuk berdasarkan cerita pengalaman dari Keira, tanggapan dari Keira tadi apa? Awalnya aku sedih karena tidak menang. Oke, awalnya aku sedih karena tidak menang. Kemudian di situ Keira juga memberi saran bahwa sebaiknya guru melakukan latihan lomba lari terlebih dahulu. Betul atau tidak? Betul. Jadi itu adalah salah satu contoh dari memberi tanggapan dan juga saran berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, bagus sekali.
dan mudah dipahami.